Halo teman-teman semuanya, selamat datang di e-course Cara Menghasilkan Cuan dari Canva. Bersama aku, Siva Halida. Jadi di modul kali ini kita akan belajar bagaimana mengubah kreativitas desain kita itu menjadi penghasilan dengan memanfaatkan platform desain Canva, kayak gitu. Jadi teman-teman, Canva itu tuh bukan hanya sekedar alat desain saja ya, tapi juga sebagai pintu masuk untuk berbagai potensi peluang menghasilkan, peluang bisnis yang dapat menghasilkan. Nah, jadi di sini aku bakal kupas tuntas nih, pintu-pintu mana saja sih Kak yang sekiranya tuh bisa berpotensi menghasilkan cuan dari Canva, kayak gitu. Nah, di sini ada 6 cara utama untuk menghasilkan cuan dari Canva yang cocok banget untuk pemula bahkan profesional kayak gitu. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama itu teman-teman bisa sesimpel buka jasa desain. Kak, tapi kan aku nggak terlalu yang pro gitu. Tenang aja teman-teman, jadi buka jasa desain itu tuh bukan berarti kalian harus udah pro banget, harus skills desain kalian tuh harus udah jago banget, enggak. Karena dari pengalaman aku pribadi, itu aku juga buka jasa desain waktu kuliah ya, di kisaran semester 6 lah, kisaran semester 6, karena aku juga sering ikut kepanitiaan di organisasi, selalu ditempatkan di divisi-divisi yang berhubungan dengan desain, jadi aku tuh seenggaknya ada pengalaman gitu, walaupun pada saat itu juga aku belum terlalu yang pro banget gitu, tetapi teman-teman aku tuh notice aku gitu, kayak nih si Siva nih punya ini loh, ada bakat desain gitu kan. Nah di situ kan teman-teman tuh jadi pada tahu gitu kan. Terus ada teman-teman aku yang butuh jasa desain tiba-tiba ngontak aku kayak bisa nggak bantuin aku bikin desain A misalkan pada saat itu. Ya udah deh Kak, pada saat itu aku terima kan kayak gitu. Jadi teman-teman di sini gak usah khawatir ya kalau misalkan buka jasa desain posisinya tuh teman-teman tuh masih pemula. Gak apa-apa banget karena di situ nanti kalian bakal diasah kayak gitu ya. Si skillsnya bakal terus diasah senantiasa gitu kan setiap nanti ada klien-klien yang order ke kalian. Nah, sesimpel gini aja teman-teman spesifikan saja buka jasa desainnya jangan terlalu luas banget eh, topiknya, misalkan semua desain di kalian tersedia enggak, kalian spesifikan aja ke desain yang pernah kalian buat atau yang pernah kalian apa ya ulik-ulik lah kalian punya portofolionya gitu. Jadi kalau misalkan ada klien atau ada teman kalian yang pengen minta bantuan jasa kalian tuh fokuskan saja bahwa aku tuh untuk saat ini karena baru awal-awal jadi cuma buka jasa desainnya di satu topik desain aja misalkan untuk desain sosial media aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan di luar desain sosial media kayak buat banner aku belum bisa. Nah, kayak gitu sesimpel spesifikkan saja. Karena awal pertama aku buka jasa desain juga aku buka jenis desainnya tuh nggak beragam teman-teman cuma yang pernah aku buat aja sama yang pernah aku bisa gitu. Jadi untuk desain-desain yang belum familiar yang aku tuh belum pernah sama sekali bikin desainnya waktu itu ya kayak misalkan desain banner, desain line jet itu aku nggak cantumkan karena memang aku belum ada pengalaman di sana gitu. Jadi lebih ke fokusin ke desain-desain buka jasa desain yang memang sudah pernah aku buat. Karena dari sana kan nanti kita ada semacam nggak terlalu takut gitu karena kan udah pernah nih, udah pernah nyoba gitu kan. Jadi nggak terlalu takut gitu buat meng-ACC orderan jasa desain kayak gitu ya, teman-teman. Jadi nggak harus yang pro banget, pemula juga bisa, tinggal spesifikkan saja. Kalau misalkan kalian mau di poster, ya udah poster aja dulu. Kalian membuka jasa desain khusus untuk poster saja kayak gitu. Nanti kan mengerucut tuh orang-orang yang datang ke kalian ya berarti dia prefer untuk meminta jasa desainnya ya seputar poster aja kayak gitu. Nanti setelah lama-lama kalian juga nanti skillsnya makin berkembang, kalian lebarkan lagi sayapnya. Kayak misalkan tadinya poster, oh coba nih aku udah bisa desain story frame, ditambah lagi. Sekarang aku buka jasa desainnya udah
ada 2 opsi nih, poster sama storypad. Gitu aja terus, nanti bertambah skillsnya kalian cantumkan, kayak gitu. Jadi dimulai dari yang kalian bisa dulu, nanti kalian lebarkan sayapnya kalau misalkan kalian sudah mampu gitu kapasitasnya untuk membuka jasa desain yang lebih umum lagi kayak gitu. Nah, di sini kalian gimana cara menawarkannya gitu kan? Sesimpel kalian tawarkan saja ke teman terdekat kalian, ke orang-orang terdekat kalian kayak gak apa-apa awal-awal kalian kalau misalkan gak dibayar juga gak apa-apa karena waktu itu juga aku pernah kok kayak cuma buat nambah portofolio aja ya aku kerjain aja gitu kan awal-awal nggak apa-apa. Cuma dibayar ibarat kata dibayar ucapan terima kasih aja gitu. Tapi anggaplah itu sebagai portofolio kalian, pengalaman kalian kayak gitu. Nanti seiringnya kalian banyak klien, kalian bisa tuh langsung matok harga kayak gitu ya untuk patokannya. Kalian bisa cari di Google referensi kayak kisaran harga pasaran desain tertentu tuh berapa harganya karena kan beda-beda ya untuk harga tiap jasa desainnya. Jadi tawarkan kepada teman-teman terdekat kalian. Nanti teman-teman kalian tuh bakal notice juga kok kalian bisa jasa desain. Ntar tuh dari teman kalian tuh bakal dipromosiin lagi ke temennya, ke temennya lagi, ke temennya lagi. Misalkan nih teman kalian yang udah pernah kalian buatin tuh nanti tuh bakal ngerekomendasiin lagi ke teman lainnya kayak misalkan eh ada nggak sih temen lu misalkan yang jago desain? Oh ada nih, gue waktu itu pernah minta ke dia jasanya bagus kok. Nah direkomendasikan lagi guys, dan itu pun terjadi pada saat aku buka jasa desain waktu kuliah ya. Jadi ketika si A ini udah aku bantu nih buat jasa desain, dia tuh ngasih tahu ke teman-temannya lainnya bahwa aku tuh punya jasa desain. Jadi teman-temannya tuh pada datang ke aku gitu. Pas aku tanya tahu dari mana, padahal kan aku nggak ngasih tahu gitu kan. Oh, ternyata dikasih tahu sama temennya yang pernah bikin jasa desain di aku. Nah kayak gitu guys. Nanti juga lama-lama ngeh juga gitu. Lama-lama juga teman kalian nanti pada tahu gitu kan. Terus kalian bisa langsung promosiin juga di akun Instagram kalian, pokoknya di sosial media kalian lah. Kalian bikin akunnya dulu nih, kayak contohnya yang di foto yang sebelah kiri, kalian bikin akunnya, mau di Instagram, TikTok, terserah ya. Kalian bikin akunnya biar makin melebar gitu. Marketnya biar cakupan yang tahu tuh nggak cuma teman-teman terdekat aja, jadi makin luas kalau di sosial media. Nanti tiba-tiba ada klien dari mana gitu kan, karena kalian punya akunnya, kalian cantumkan desain-desain yang pernah kalian buat, nanti ada orang lain tuh yang notice. Kayak gitu, sesimpel kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk buka jasa desain. Selanjutnya ada lagi yaitu menjadi konten kreator. Nah, mungkin di sini gak semuanya teman-teman yang prefernya untuk menjadi konten kreator gak apa-apa, tapi aku mau kasih tahu bahwa kalau teman-teman senang mengedukasi orang lain, senang sharing, Kak, aku tuh sebenarnya senang ngasih tips-tips desain di Canva, kayak senang sharing aja gitu kan, bikin tutorial. Nah, gak apa-apa. Kalian seriusin aja, sering-sering buat konten kayak gitu. Nanti lama-lama akun kalian berkembang, kalian bisa menjadi konten kreator. Kak, emang jadi konten kreator Canva gitu, kayak misalkan sering bikin tips and trick seputar desain di Canva, dapat duitnya dari mana gitu kan. Nah, untuk menjadi konten kreator ya, kalau kalian misalkan udah menjadi seorang konten kreator, kayak misalkan kalian followersnya udah di atas 10K, 5K gitu kan. Nah, nanti tuh banyak yang notice guys. Kayak misalkan kalian nanti bisa diundang jadi speakers. Karena aku juga dulu waktu pertama kali bangun akun Kenzi ya. Waktu itu tuh kalau nggak salah akun aku tuh baru 1.000 followers atau kurang dari 1.000 followers gitu guys. Tapi tiba-tiba ada yang kayak ngontak aku buat jadi speaker. Di situ aku aja kayak, kok bisa ya? Aku aja maksudnya kok bisa ya orang lain bisa percaya gitu padahal aku waktu itu followersnya nggak terlalu banyak gitu kan tapi aku di situ emang udah sering bikin konten gitu sering posting kayak
walaupun akun aku waktu itu ya masih awal-awal lah, masih pemula, masih kisaran ratusan gitu kan, tapi aku setiap hari selalu posting ya orang lain juga notice kayak, oh ini punya basic skills desain nih, bisa nih mungkin ya. Pada saat itu orang lain yang ngontak aku em, berpikirnya seperti itu, jadi aku ditawarkan menjadi speaker gitu. Bayangkan kalian belum sampai 1.000 followers saja udah dikontak sama pihak universitas buat ngisi pemateri di organisasinya, di himpunan ya, kalau nggak salah pada saat itu. Nah, bisa guys, jadi pintu peluang penghasilan Canva melalui konten kreator itu yang pertama, kalian bisa diundang jadi pemateri. Itu tuh udah lumrah banget lah, pasti gitu kan. Konten kreator yang berkecimpung di desain Canva tuh aku lihat-lihat ya, kayak teman-teman aku juga kan ada yang konten kreator bahas Canva juga mereka juga sama gitu dapat undangan jadi pemateri. Itu lumayan guys, apa bisa dikasihnya gitu kan sesuai dengan fee yang dikasih oleh organisasi gitu dari konten dari speakers dan pemateri. Terus kalau nanti akun kalian makin grow nih, makin bertambah itu brand-brand bakal ngelirik guys, bakal akan ada kerjasama dari brand-brand lain. Nah waktu itu juga aku waktu udah tembus 10K itu mulai tuh kerjasama endorsement itu mulai berdatangan kayak gitu. Jadi penghasilan dari konten kreator tuh bisa jadi speaker, terus kerja sama brand, endorsement, terus bahkan juga bisa jadi juri ya teman-teman. Jadi juri, juri dalam perlombaan desain itu bisa juga. Nah di situ tuh beberapa penghasilannya. Apalagi kalau kalian bikin kontennya di YouTube, terus tembus 1.000 followers sama memenuhi 4.000 jam tayang tuh kayak kalian udah bisa dimonetisasi ya. Nah, itu bisa juga dapat penghasilan monetisasi dari YouTube, speaker, menjadi juri, kerjasama dengan brand, endorsement. Nah, itu tuh peluang-peluang penghasilan dari konten kreator Canva ya. Nah, selanjutnya itu digital product. Nah, ini yang bakal kita fokuskan di e-course kali ini ya. Jadi, di digital product ini, teman-teman sangat bisa banget tanpa punya banyak followers, itu kalian bisa menghasilkan uang melalui digital product. Jadi, di sini teman-teman bisa menciptakan template Canva seperti poster, sosial media, atau presentasi. Nah, jualannya tuh di mana, Kak? Yang pertama itu kalau di platform internasional ada Etsy ya. Cuman di sini nanti aku bakal fokuskannya di platform yang cakupannya masih nasional dulu aja ya, karena di Etsy nanti tahapannya beda lagi gitu ya. Jadi kalau di e-course ini aku lebih prefer fokusin aja di platform-platform yang lokal gitu, kayak Linkit, Mayar ID gitu kan, terus ada banyak lagi gitu, kayak Tribelio juga. Nah, nanti aku akan fokuskan di Linkit sama Mayar ya. Jadi, pastikan template-nya itu nanti mudah untuk diedit. Karena kan sifatnya template ya, digital product, template design. Jadi, sebisa mungkin nanti template-nya bisa diedit lagi sama orang lain yang udah beli gitu kan, template desain yang udah kita buat. Kayak gitu. Untuk digital product ini nanti habis ini bakal ada step-stepnya ya. Lebih detail lagi nanti aku bakal jelasin juga kayak alurnya, cara membuatnya gitu kan habis materi tentang peluang cara menghasilkan cuan dari Canva kayak gitu. Nah, selanjutnya selain digital product, kalian bisa juga menghasilkan uang dari Canva itu lewat jadi freelancer desain grafis nih. Jadi kalian bisa daftar di platform yang memang dia tuh memfokuskan untuk freelancer gitu ya. Seperti di Fiverr, Upwork, atau platform lainnya. Nah, di sini itu cakupannya bisa internasional ya, teman-teman. Jadi kalian bisa dapat klien internasional ketika kalian daftar di beberapa platform
freelancer desain grafis yang cakupannya tuh internasional kayak gitu. Nah, di sini kalian nanti bisa bikin portofolionya dulu gitu kan, biar klien yang mau menggunakan jasa desain kalian tuh ngelihat dulu nih kayak kalian tuh skills desainnya lebih ke tipe desainnya kayak gimana kayak gitu. Nah, di situ juga nanti kalian bisa ambil proyek seperti desain media sosial atau materi marketing gitu yang memang dibutuhkan oleh klien kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kalian juga ini kalau tahapannya kalian udah mahir ya, udah pro, udah ibarat kata udah pro banget lah untuk desain-desain di Canva, kalian bisa bikin e-course atau kelas online kayak gitu ya. Sharing ilmu kayak ilmu desain yang kalian tahu, kalian bisa buatkan aja kelas online-nya kayak bikin kelas cara desain untuk pemula gitu, kelas online. Nanti platformnya kalian bisa lewat Zoom, bisa lewat Google Meet, kayak gitu ya. Jadi materi yang diajarkan juga bisa jadi peluang cuan juga ya untuk kalian membuat e-course atau kelas online. Platformnya tadi bisa lewat YouTube, bisa Zoom, Google Meet, atau platform lainnya. Nah, itu tadi ya teman-teman beberapa peluang potensi agar bisa menghasilkan cuan dari Canva. Nah, mungkin sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!